Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya harus mundur sedikit biar ibu yang bapak yang di ini tertatap. Alhamdulillahilladzi khalaqan nufusa fasawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ketua, wakil ketua dan pengurus DKM, para sesepuh, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kali kedua silaturahim diundang di masjid ini. Cuman pertama kali saya datang, masjid ini masih kecil. Warnanya hijau kalau nggak salah. Bener nggak itu? Tapi sekarang saya datang sudah kayak Istiqlal. Hebat sekali bapak-bapak, ibu-ibu di sini, dan tadi saya dikasih tahu bahwa masjid ini dibangun hasil swadaya masyarakat sendiri. Tidak ada kebanggaan buat kita umat Islam kecuali kita bisa membangun tempat ibadah kita sendiri. Karena kalau kita membangun sendiri, kita merasa tanggung jawab. Bapak-bapak nggak mau ke masjid, sholatnya dia mikir, kita udah keluarin duit banyak, masa sholat nggak di masjid gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Orang yang bangun masjid di dunia ini karena Allah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Masjidnya berapa meter ini tuasnya? 500. Ibu bapak bangun masjid ini 500 meter iuran, saya dengar habisnya kurang lebih 8 miliar. Tapi ibu bapak yang bangun masjid 500 meter ini nanti dapat kapling rumah di surganya, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Tanpa menggaji pembantu, Bu. Tanpa ada PRT, tanpa ada tukang ngepel, tanpa ada siapapun. Ibu bapak pengen makan apa saja datang sendiri dia. Kalau di sini kita pengen makan sayur asem, sayur lodeh, ibu kalau nggak jalan ke pasar, ibu suruh si bibi tolong beli jagung, meninjau, itu kan? Buat bikin sayur proses. Akhirat itu di dalam Al-Quran disebutkan, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itu kehidupan yang sempurna. Dalam bahasa Arab, kalimat itu kalau diakhiri dengan alif dan nun, selain maknanya dua, artinya menunjukkan maknanya dua, umpamanya kitabun itu satu buku, kitabani dua buku, qalamun pulpen, qalamani dua pulpen. Selain maknanya menunjukkan dua, bahasa Arab itu menunjukkan kesempurnaan. Hayah hidup, hayawan kehidupan yang sempurna. Qara'a artinya membaca. Quran bacaan yang sempurna. Syatona artinya jauh.
syaitan, kejauhan yang sempurna dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri akhirat itu Ibu, negeri kehidupan yang sempurna. Negeri kehidupan yang sempurna itu salah satu tandanya pelayanan cepat. Benar gak? Dunia ini, teknologi ini makin hari makin sempurna, makanya makin cepat. Dulu Ibu punya TV nggak pakai remote, bener nggak? Ibu harus datangi TV diputer, dipijit pun kayak HP satpam bunyi krokok-krokok, iya kan? Duduk nonton. Setelah itu teknologi makin sempurna, Ibu nggak perlu datangin TV, tangan pun cuman jempol yang remote pijit, ganti, 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 ganti. Kenapa? Teknologi makin sempurna. Orang Indonesia dulu berangkat haji ke Tanah Suci, naiknya kapal laut. Dalam perjalanannya saja hampir berapa hari? 3 bulan. Pokoknya dia bulak-baliknya itu 3 bulan. Makanya orang tua dulu kalau berangkat haji itu ditahlilin, takut nggak balik lagi. Takut hilang. Sekarang pakai teknologi, pesawatnya lebih canggih, cuman 8,5 jam sampai Jeddah dari Soekarno-Hatta. Teknologi lebih sempurna. Bahkan di era teknologi digital, Ketua RW ini ternyata spesialisnya di cyber. Dengan teknologi digital, dunia itu seperti di tangan sudah, semua dilihat di sini. Betul nggak, Bu? Ada di sini semua. Orang mau cari rujukan kitab apa saja dalam agama, nggak perlu datang ke perpustakaan sekarang. Tinggal klik. Mau tafsir apa? Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir apa saja ada di sini. Kitab apa saja ada di sini. Itu rujukan. Orang mau hiburan, sekarang nggak perlu lagi ke XX1. Tinggal puter di sini. Bener, Bu? Ibu mau dengerin sholawat bisa, dengerin ngaji bisa, dengerin lagu juga bisa. Orang bisa transaksi. Orang bisa memasarkan produknya. Dulu produk di Banten ini cuma dilihat oleh orang yang lewat di depan tokonya. Sekarang bisa dilihat di Amerika, di Eropa, di mana saja dengan teknologi digital ini. Meskipun dalam waktu yang sama, teknologi digital itu banyak menyihir orang. Ibu-ibu jangan tersinggung. Bangun tidur bukan suami yang ditanya. Bener gak? Bener gak, Bu? Mau tidur bukannya baca doa, baca ayat kursi. Bener, Bu? Jadi di teknologi digital ini, yang jauh bisa jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh. Duduk di satu ruang tamu, ibunya, bapaknya, anaknya. Bener nggak? Ini poin silaturahim kita nih. Hati-hati di era teknologi digital. Yang dekat bisa jadi jauh dengan alat ini. Hubungan bisa jadi rapuh, komunikasi bisa jadi rapuh. Betul apa enggak? Dengan teknologi digital ini. Ini harus jadi sarana komunikasi, jangan menyihir kita, akhirnya merusak dan menghabiskan waktu kita. Ada ibu-ibu saking nggak puasnya buka dia platform ini, platform apa? TikTok. Taruh di jendela. Ke kiri, apaan joget-joget ke kiri. Ini harusnya buat ngaji. Harusnya dibuat
dia taruh di jendela jogetnya. Ke kanan, ke kiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di Indonesia, ternyata orang di hadapan internet itu mengerikan jumlahnya. Jumlah waktunya. Berjam-jam banyak habis di depan sosmed. Di depan. Jadi ini harus jadi sarana untuk mengeratkan silaturahim, tapi jangan membuat kita melahirkan generasi yang individualis. Waktu ibu punya TV cuma satu di kamar tamu, ibu bisa kontrol anaknya nonton apa. Sekarang ibu tak bisa kontrol lagi karena anaknya sudah nontonnya di sini. Hati-hati, saya tidak menakut-nakuti, tapi ini bisa merubah pola pikir generasi. Ini bisa mempengaruhi karakter dan kepribadian generasi. Contohnya apa? Dulu pada zaman Nabi Lut pertama kali orang kawin laki sama laki, seneng laki sama laki. Setelah itu di negara-negara yang tidak ada agama itu dilegalkan. Amerika legal. Tahun 2017 saya mengikuti konferensi Parlemen Dunia IPU di Swiss, Jenewa. Pertama negara yang mengusulkan agar dilegalkan menikah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan waktu itu adalah Finlandia. Disambut oleh beberapa negara Eropa. Kebetulan saya hadir di kelompok ini pembahasannya, sosial, masyarakat. Saya protes. Saya bangunkan parlemen-parlemen muslim, negara-negara Islam, kalau rapat jam 2, ini mohon maaf. Rata-rata dari negara-negara Islam itu pada tidur di kamar kalau jam 2 rapatnya. Sepi. Saya bilang, ini Finlandia mengusulkan dilegalkan LGBT, kawin laki sama laki, dan diminta IPU mengesahkan. Artinya parlemen harus mengesahkan di negaranya masing-masing undang-undang ini. Pada datang blingsatan tuh dari negara-negara Middle East. Akhirnya nggak ada kata sepakat. Pokoknya saya dan teman-teman ngotot, nggak boleh. Mereka juga ngotot. Akhirnya dibawa rapat ke assembly, rapat paripurna besarnya, ada 1000 anggota dewan. Ibu kebayang nggak? Yang setuju LGBT dilegalkan dengan undang-undang di seluruh negara, itu dari 1000 ada 400 anggota dewan dunia. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak, Bu? Alhamdulillah 600-nya masih nolak. Jadi 400 lawan 600. Tapi ajaran apa kecenderungan ini terus berkembang, dan itu bisa dilihat di sini. Makanya tidak heran ada anak Indonesia datang ke DPR RI demo minta disahkan undang-undang kawin lanang sama lanang. Orang Indonesia, anak-anak Indonesia demo datang meminta itu. Kulitnya coklat, hidungnya pesek, rambutnya lurus, dia minta disahkan undang-undang itu. Alhamdulillah, meskipun ada anggota parlemen yang setuju atas nama demokrasi dan kebebasan, tapi mayoritas alhamdulillah masih nolak. Ini diantara efek teknologi ekses teknologi negatif, teknologi digital kalau kita tidak terkontrol. Sejatinya dibuat teknologi ini untuk apa? Untuk membantu melancarkan kehidupan. Saya kembali, kehidupan akhirat disebut kehidupan yang sempurna. Kenapa? Karena pelayanannya cepat. Ibu baru bilang pengen makan sayur lodeh sudah di depan.
nggak pakai bilang bibi lagi. Langsung. Ibu bilang kayaknya makan durian segede kepala sapi enak nih. Kepala korban tadi sapi itu. Datang durian langsung. Langsung datang. Cepat. Pelayanannya cepat. Itulah tanda kehidupan sempurna. Makin sempurna teknologi, makin cepat kita bisa mengakses sesuatu. Siang ini kita bersilaturahim halal bihalal. Istilah halal bihalal ini cuma ada di Indonesia. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kalau dicari di negara-negara Arab nggak bakal ketemu acara halal bihalal kayak begini. Hebatnya orang Indonesia cepat menerjemahkan hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran tentang membangun persaudaraan. Ini kan cuma teknis, nggak ada masalah. Tujuannya adalah memperkokoh persaudaraan mulai dalam satu lingkungan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Esensi ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Dalam hadis disebutkan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Tubuh ini kan yang satu dengan yang lainnya saling terkait, Bu. Betul apa enggak, Bu? Tangan tugasnya cuma ngantar makanan sampai mulut. Enggak pernah tangan ini merasakan nikmatnya makanan. Yang ada bau amisnya aja dicuci dari tangan. Bener enggak, Bu? Begitu masuk mulut, dikasih dioper, ada tugas lain, ada rasa dan seterusnya. Setelah itu turun, diolah terus jadi energi, jadi tenaga dan seterusnya. Itulah ibarat satu tubuh. Subhanallah. Supaya kita ini persaudaraan silaturahimnya satu, seperti satu tubuh, maka harus ada silaturahim. Masjidnya sudah besar, alhamdulillah. Tinggal silaturahimnya dijaga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masjid itu kalau kita lihat fungsinya pada zaman Nabi, yang pertama tempat ibadah ritual atau ibadah mahdoh. Ibadah ritual, ibadah mahdoh, yaitu sholat di masjid. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali datang itu istirahat di mana? Di Kubah. 3 hari istirahat di Kubah, bikin satu masjid, namanya Masjid Kubah. Makanya ibu bapak, kalau bapak ibu pergi ke Madinah umroh atau haji, kemudian mau ziarah keliling-keliling, biasanya ada fasilitas dari travelnya. Saya selalu minta pertama kali yang didatangin itu Masjid Kuba. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, orang yang keluar dari tempat nginepnya atau dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Makanya saya nggak mau ke Uhud dulu atau apalagi ke pasar korma, pasar tipu itu. Pasarnya di kebun korma, cuma dipindahin aja yang jualan di tempat kebun. Padahal kormanya bukan dari pohon itu. Tapi bagus juga sih ngadam-ngadam ibu-ibu bisa selfie. Ya kan? Bener nggak? Ada juga manfaatnya. Jadi bisa selfie. Orang yang datang ke Masjid Kuba dari rumahnya dalam keadaan bersuci, dia dapat pahala seperti umroh. Karena Masjid Kuba masjid pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Kuba lanjut ke Madinah, jaraknya nggak terlalu jauh. Disambut oleh orang Yasrib waktu itu dengan antusias. Salawat badarnya sampai sekarang dihafal sama ibu-ibu. Tala'al badru alaina wajaba syukru alaina mada'a
Seluruh orang berebut menyambut Nabi dan meminta Nabi istirahat di rumahnya. Nabi mengatakan, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya belum berpikir cari tempat istirahat. Saya berpikir mau bangun masjid lagi. Semua sahabat mengatakan, di tanah saya aja bangunnya, ya Rasulullah. Karena kayak zaman dahulu orang Tangerang ini kalau mau bangun masjid berebut. Tanahnya bikin masjid dulu. Kalau sekarang cucunya ngegugat masjid yang diwakafin engkongnya. Hah? Makanya siapa itu pelawak kita yang ngedoa itu? Dia kasih ngelucu. Summa ila arwahi bapak ini, bin bapak itu yang kuburannya udah digugat sama cucunya dan seterusnya. Dia pakai begitu. Karena jadi kenyataan sekarang. Di Jakarta itu ada masjid diwakafkan oleh engkongnya, digugat oleh cucunya, sampai infak Jumatan itu dibagi 2 sama keluarganya. La ilaha illallah Muhammad. Beruntung kita yang bikin ngumpulkan uang 8 miliar bangun masjid ini. Insya Allah surga semuanya. Ya Rabbal. Kata Nabi ini disebutkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu raufur rahim, haris. Perasaannya lembut dan halus. Dia nggak mau, sudah di tanah bapak aja. Kalau ditunjuk satu orang, yang lain terluka perasaannya. Oh, kenapa dia yang diterima untuk dibangun masjid di tanahnya, kok saya nggak diterima? Dia terluka. Nabi tidak mau ada sahabatnya yang terluka. Kata Nabi, biarkan onta saya ini berhenti di mana, di situ saya akan bangun masjid. Ontanya berjalan, berhenti di satu tempat. Setelah ditanya tempat ini punya siapa, ternyata punya seorang janda dan 2 anak yatim. Ditanya apakah ini mau dijual, Nabi yang mau beli, Nabi yang nanya, pasti semua orang bilang mau dijual. Dijual, tapi ditanya, kalau sekarang disebutnya NJOP, berapa NJOP-nya di sini? Nabi kasih berlipat-lipat dari harga NJOP. Begitu cara Nabi menggusur rakyat. Kalau sekarang ini rakyat digusur, panitia 9-nya yang main-main. Benar nggak? Rakyatnya yang rugi. Proyeknya akhirnya terhambat gara-gara permainan panitia 9. Dibangunlah Masjid Nabawi yang sekarang sudah berdiri megah itu. Dulu Masjid Nabawi itu, ini Bapak perhatikan ya, Ibu perhatikan, mungkin nggak ada yang ngeh. Kalau ibu ke Raudhah, bapak ke Raudhah atau ke Masjid Nabawi di ujung, itu ibu bapak lihat ada tiang, di atasnya ditulis batas Masjid Nabawi pakai bahasa Arab. Segitulah itu Masjid Nabawi itu. Dulu pada zaman Nabi ada batasnya, setiap tiang ditulis batas Masjid Nabawi pakai bahasa Arab. Mungkin yang sudah ke sana jarang perhatikan tuh. Ada batasannya. Tidak yang sebesar sekarang ini. Sekarang ini kan hampir 35 hektar ya semuanya. Jadi Madinah pada zaman Nabi itu ya sebesar masjid yang sekarang ini. Sholat 1 rakaat di situ sama dengan 1000 kali sholat di masjid kita ini. Tapi kembali kepada masalah semula, masjid adalah tempat ibadah ritual. Karena itu Bapak yang ada di rumah badannya sehat, upayakan sholatnya tetap berjamaah di masjid. Sayang-sayang 8 miliar sudah kita bangun. Ibu-ibu boleh nggak ke masjid? Boleh. Kalau ibu ke masjid sholatnya dapat 27. 1 langkah mengangkat derajat, 1 langkah menghapus dosa. Tapi kalau dikhawatirkan ada fitnah, boleh di rumah kalau ibu-ibu. Bapak-bapak di masjid. Bapak 1 langkah mengangkat derajat, kita ke masjid ini, truk angkat derajat kita, truk dihapus dosa kita. Subhanallah.
Makanya berat kaki melangkahnya kan? Karena yang satu ngangkat dosa, yang satu ngangkat derajat. Makanya berat. Apalagi sholat subuh. Saya nggak tahu di sini sholat subuh berapa sop ini Pak? 4 sop. 4 orang apa 4 sop? Subhanallah. Ini top. Sebenarnya kalau udah begitu nggak perlu ada ceramah lagi. Kalau sholat subuhnya udah tandanya orang di tempat itu hebat itu bisa sholat subuh berjamaah Pak. Karena sholat subuh berjamaah itu sholat yang paling berat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang datang sholat subuh ke masjid diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat, terus sholat berjamaah, kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Dia dapat lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi orang kaya yang sesungguhnya itu orang yang sholat subuhnya di masjid dan di musola berjamaah. Dia dapat khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi kalau kebetulan hari Sabtu atau hari Ahad libur. Ada pengajian di masjid. Apakah tadarus bersama, apakah taklim atau yang lainnya. Sampai syuruk. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, pahalanya sama dengan haji dan umroh, tamatan, kata Rasul 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah. Mudah-mudahan sudah berjalan Pak Haji. Kalau belum, dibikin apa tadarus bareng-bareng, apa ada taklim, terutama minimal seminggu sekali. Makanya saya sesibuk kayak apapun, saya tetap punya majelis di masjid saya, namanya majelis Ahad pagi. Supaya seminggu sekali saya bisa haji dan umroh, mendapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Taklim sampai dengan syuruk, habis itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah syuruk. Kalau kurang boleh, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, sampai 8 rakaat. Kalau kita masih kurang, minimal 2 rakaat. Kalau itu sudah berjalan, udah nggak perlu ngundang penceramah di sini. Udah hebat semua, udah top semua. Sekarang itu persoalannya adalah bagaimana nambah dari 4 sop itu menjadi 8 sop. Karena kalau umat Islamnya yang ada di sekitar sini datang, itu sampai pintu. Sampai Serambi kan Pak? Iya. Berarti masih ada PR ketua masjid. Untuk menambah dari 4 sop sampai dengan sop ke pintu minimal. Sholat berjamaah itu untungnya apa? 1, tadi jalan ke masjidnya aja sudah dapat kebaikan. Mulai kalau sholat berjamaah startnya itu 27. Start pertama ibarat argo, meskipun sekarang sudah musim gokar ya, nggak pakai argo lagi ya. Kalau dulu itu taksi itu pakai argo. Start pertamanya kalau sholat berjamaah itu ibu 27. Kalau sholat sendiri meskipun fasih bacanya, itu start pertamanya 1. Dibalas 10 kali lipat jadi 10. Bacanya fasih. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba taraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Bacanya fasih 1 argonya. Bacanya nggak terlalu fasih. Jangankan surat yang panjang-panjang. Surat Ar-Ra'aital Ladzi dibaca kayak Maggie Z nyanyi dangdut. Ar-Ra'ai. 27, Bu. 27. Yang kedua, sholat berjamaah itu kalau imamnya fasih, semua bacaannya ke bawah fasih. Semua ke bawah fasih. Imamnya khusyuk, ada makmum yang di belakang enggak khusyuk, udah Allahu Akbar. Sholat apa ini? Tetap ke bawah khusyuk sama imam. Kalau imamnya ada nilai kolektif.
Ibarat beli buah mangga harum manis yang super, karena dalam satu keranjang harganya super semua. Padahal ada juga yang rusak di dalam. Tapi ke bawah harga super. Itu manfaatnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Makanya imam itu harus yang fasih. Imam itu yang hafalannya lebih banyak. Imam itu harus yang ngerti. Jangan nggak ngerti main maju aja. Alhamdulillah di sini sudah ada imam tetapnya kan, yang sudah hafiz. Alhamdulillah, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Beruntung kita tinggal di komplek begini, imamnya sudah disiapkan oleh Pak Takmir DKM. Di tempat lain, kalau di luar-luar komplek itu susah cari imam, nggak kuat gajinya. Bukan karena imam minta banyak gaji, tapi memang kehidupan ekonominya berbeda. Akhirnya yang datang ke masjid itu siapa aja yang bangun duluan. Tapi rata-rata sholat subuh itu yang pertama kali datang, Pak. Kalau di luar komplek itu pasti Pak usianya 70 tahun ke atas. Yang kalau jalan jangan kesinggung nih Pak. Jalan 5 langkah batuknya 15. Begitu datang ke masjid dia keletrek. Sana azan, masjid sana azan, sini azan. Dia mau azan tahu diri, udah suaranya udah nggak jelas. Tunggu anak muda. Jam 5 kurang 20, belum ada yang datang. Tunggu lagi kurang 1/4, belum ada yang datang. Jam 5 belum ada yang datang juga. Terpaksa dipegang sama aki-aki itu mik. Kata tetangga masjid, apa itu sariosa apa aja? Beruntung kita tinggal di komplek. Muazinnya udah disiapin, imamnya sudah disiapin. Mudah-mudahan sholat tarawihnya juga semalam 1 juz, mudah-mudahan. Kalau sudah imamnya hafiz. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram malam 1 juz. Di Indonesia banyak juga Bu yang udah 1 juz. Alhamdulillah. Meskipun masih banyak yang pilih-pilih. Mana masjid yang paling cepat nih? Ada juga yang begitu. Apalagi kalau imamnya ganti-ganti. Malam ini siapa jadi imam nih? Ya Pak Haji itu pasti lama katanya. Pindah aja musola situ yang jauhan dikit tapi cepet katanya. Ada juga yang begitu Bu. Kita sedih lihat di sini nih. Ada tarawih 23 rakaat cuman 7 menit. Ya Allah. Ente sholat apa ngapain? Saya jadi ingat dulu. Ada hadisnya sahih nih Bu. Nabi lagi kumpul di masjid bersama sahabat. Tiba-tiba datang orang Baduy. Bukan Baduy dari Banten, bukan. Baduy itu artinya istilah untuk orang yang tinggal di perkampungan, di padang pasir, di Sahara, di gurun. Dia datang, begitu datang langsung sholat. Langsung sholat Bu, Allahu Akbar. Tapi sholatnya tadi, kayak yang terawih 23 7 menit tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu aja, kayak udah gak jelas sholat tuh, gak ada tumaninahnya. Begitu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung nyamperin Nabi selaman. Gagah bener dia, selaman sama Nabi. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Ente sholat lagi karena ente belum sholat. Padahal udah sholat 2 rakaat. Karena tadi kayak burung mandi. Tuk 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 tuk. Sholat lagi dia. Allahu Akbar. Kayak tadi lagi. Seret. Assalamualaikum. Samperin lagi, selamat lagi. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi ente karena ente belum sholat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali kata orang ini, la uhsinu ghairahu. Saya nggak bisa lebih baik dari itu. Diajarin sama Nabi. Sholat itu mulai dengan takbir, kemudian kamu ruku hatta tatma'inna raqi'an, sampai tenang rukunya itu. Tenang dulu. Makanya ulama mengatakan minimal baca tasbih 3 kali waktu ruku, supaya ada tenangnya, supaya ada tumaninahnya. Padahal itu sunnah aja. Ibu kalau sholat ruku diem aja itu sudah sah. Tapi baca tasbih jauh lebih baik, karena kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salat itu komunikasi kita dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Kata demi kata dijawab oleh Allah, Bu, terutama surat Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi, Pak, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dan hambaku dua bagian. Kata Rasulullah, kata hadis qudsi. Idza qala, apabila seorang lagi salatnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Malaikat lihat, hambaku di komplek royal sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Allah jawab langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza li abdi wa li abdi mas'alah. Ini jatah hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kalau ada masalah itu sholat 2 rakaat, itu rahasianya, Bu. Enggak kayak kita kalau ada masalah curhat sama tetangga. Curhat tempat belanja sayuran, curhat di majelis taklim, curhat di tempat arisan. Di depan kita ibu yang kita curhati, ya Allah, kasihan banget ya Bu. Begitu kita pergi, mampus loh. Itu karena curhatnya bukan sama Allah. Oh, Nabi itu kalau curhat sama Allah, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Karena Allah tantang ketika baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Subhanallah. Itu kalau bacaannya fasih, bacaannya tartil tadi. Tapi kalau bacanya bismillahirrahmanirrahim, kata Allah enggak usah dijawab, biarin aja muka anyar apa ke Bogor tuh orang. Enggak layak dijawab. Enggak layak dijawab. Salat itu dijawab oleh Allah. Bacaan kita tuh dijawab. Itu pentingnya salat berjamaah. Ibu-ibu yang suaminya masih belum salat berjamaah, biar masjidnya nambah dari 4 shaf, bangunin. Salat berjamaah, kasih tahu keuntungannya. Jangan sampai bikin masjid kayak bikin keranda jenazah. Zaman sekarang mirip tuh, bikin masjid mirip, bukan masjid sini Pak Ketua RT, bukan, RW, bukan. Itu orang, kalau Pak RW bilang sama warga atau Ketua DKM nih, Pak Haji, warga komplek Royal, mohon keikhlasannya ngumpulin duit 50.000, karena masjid kita belum punya keranda jenazah. Pasti semua ngumpulin tuh 50.000. Bener nggak Bu? Karena kalau nggak ngumpulin takut kalau mati nggak digotong. Kumpulin semua. 2 minggu diumumin lagi sama Pak RW atau Ketua DKM. Bapak Ibu, 50.000 yang kita kumpulin sekarang sudah jadi keranda jenazah. Siapa yang mau ngisi duluan? Jangankan yang muda, yang tua, ente aja duluan. Banyak orang sekarang bikin masjid, bukan di sini. Waktu bikinnya kompak, begitu tinggal ngisi, ente aja duluan. Makanya cuma 4, padahal bikinnya 8. Coba kalau datang semua, penuh masjidnya. Insya azan sudah panjang. Kalau di sini kan azannya sama kan kayak di tempat saya Ciputat. Salatu khairum minan naum. Apa muter muazin? Panjang. Beda sama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. As-salatu khairum minan naum. Cuman begitu, Pak. Kenapa Pak RW? Di sono pendek, sini panjang. Di sono pendek aja jemaahnya udah nggak muat. Apalagi dipanjangin. Di sini panjang aja jemaah nggak ada yang datang, apalagi dipendekin. Berjamaah. Jadikan masjid tempat ibadah ritual. Salat berjamaah di masjid. Imam harus yang ngerti, yang paham. Alhamdulillah
sudah ditunjuk. Kalau sudah ada imamnya, yang lain jangan main nyelonong aja. Karena imam ini nggak boleh sembarangan. Tidak semua orang boleh jadi imam, tapi semua orang bisa jadi makmum. Tapi tidak semua makmum bisa jadi imam. Saya nggak mau ngomong lagi milih imam nih, udah kelewat. Nggak mau lagi, sudah selesai. Yang penting imam harus ngerti. Bila perlu ngerti nahu sorob, hafalannya banyak. Jangan baca jadi imam karena nggak ngerti nahu sorob, asal baca aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Padahal ada huruf fi. Fi itu huruf jar dalam ilmu nahu sorob bahasa Arab. Itu kerjanya membuat kalimat di depannya itu harus majrur. Lailatil. Dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmumnya lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Salah lagi kan? Kata makmumnya lailatul. Kata imam tadi gua baca lailatil. Lailatul suruh lailatil. Gua baca lailatil suruh lailatul. Karena apa? Enggak ngerti. Maka imam harus yang ngerti. Yang paham. Begitu esensinya imam, karena dia menanggung yang ada makmum di belakangnya. Makanya habis sholat berjamaah itu disunahkan kita menghadap ke makmum sambil wirid zikirnya itu. Supaya apa? Imam itu harus perhatian terhadap makmum. Nabi itu dulu, jangankan sahabatnya, orang Yahudi yang jahil sama dia, sekali waktu ulah kejahilannya tuh nggak dilihat di depan rumah Nabi. Nabi tanya habis sholat, si Anu kemana? Kenapa Nabi kau tanya si Anu? Kan dia Yahudi. Tumben, apa yang tumben? Di depan rumah saya nggak ada lagi kotoran onta. Oh, dia lagi sakit. Langsung Nabi panggul itu korma, bawa hadiah buat Yahudi yang sakit itu. Bawa, apalagi sahabat-sahabatnya. Makanya masjid itu yang kedua setelah tempat ibadah ritual, tempat ibadah sosial. Alhamdulillah Allah kasih rezeki kepada penghuni komplek ini berbeda dengan orang yang di luar komplek. Betul apa betul? Alhamdulillah. Buktinya bisa bangun masjid 8 miliar hanya iuran swadaya masyarakat. Ini artinya mencerminkan satu, kemapanan ekonomi. Yang kedua, tekad. Duitnya banyak juga kalau nggak ada tekadnya dan nggak ada keikhlasannya nggak bakal ngumpulin. Bener nggak, Bu? Bener nggak, Bu? Tapi orang di luar komplek itu beda. Makanya Pak Ketua DKM, coba sekali-kali silaturahim DKM sini nih ke masjid apa Joko apa itu? Yang di Jogja tuh. Udah? Alhamdulillah, emang keren ini masjid ini. Semuanya udah lebih dulu. Tadi saya kaget juga. Baru halal bihalal sudah dibentuk lagi panitia korban. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Ini keren masjid ini memang. Jangan-jangan orang Tangerang Kak Ustadz Ahyar suruh belajar juga ke masjid ini. Dalam pengelolaannya. Kalau jamaahnya nanti dulu. Jadi harus jadi pembinaan. Kalau di komplek ini sudah mapan, infaknya itu Pak Ketua DKM jangan ditumpuk-tumpuk banyak-banyak. Jangan bangga masjid itu kotak infaknya tinggi. Artinya tidak bisa mengelola dan menyalurkan infak. Infak yang bagus itu infak yang dibagikan kepada jamaah dan digunakan untuk kepentingan masjid. Jangan sampai semuanya hanya untuk konsumerisme. Tapi sebagian infak yang ada di masjid ini bagus kalau disiapkan untuk modal orang di luar komplek secara ekonomi. Bikinin gerobak nasi goreng Pak Ketua DKM, Pak Ketua RW. Alhamdulillah, wah hebat bener. Saya baru ngomong semuanya udah saya berhenti aja ceramah dah. Yang saya omongin udah semua. Ngomong apa lagi saya ini, Bu? Kebanyakan masjid
Orang itu datang ke masjid cuman diomelin sama khotib kalau Jumat, bener nggak? Kata yang datang ke masjid, kenapa ngomel-ngomel? Saya kan datang sholat. Yang diomelin yang nggak sholat, no. Makanya orang, karena di masjid itu tidak banyak memberikan solusi, begitu datang ke masjid itu pilihannya tidur. Waktu khotib belum naik mimbar di sini, wah ngobrol, pangpung. Begitu udah naik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Langsung gimana? Karena dia tidak merasa ada solusi dari persoalan hidupnya, yang ada diomelin mulu sama khotib. Coba kalau dia dikasih solusi problem kehidupannya, dia antusias datang ke masjid. Dia antusias datang ke masjid, kasih modal, terutama yang tidak ada aktivitas, yang nganggur, yang tidak ada aktivitas ekonomi, suruh jual nasi goreng, mie goreng, jualannya di komplek. Orang tinggal di komplek, begitu lewat sebenarnya nggak lapar-lapar banget, karena ini modalnya dari masjid, kita beli juga dah. Tek. Oh itu dari masjid tuh modalnya tuh, langsung beli. Nah, jadi ada proses membangun hubungan sosial. Disitulah kenapa Islam itu mengajarkan agar zakat 2,5% yang hasil jeripayah kita itu harus kita keluarkan. Karena itu bukan hak kita lagi, hak 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Hatta la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar kekayaan itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja, orang lain pun minimal standar minimal hidupnya terpenuhi dengan 2,5% dan dikelola dengan baik. Baik. Sehingga peran sosial masjid itu terasa. Jadi tempat silaturahim, memperkokoh persaudaraan, memperkokoh ukhuwah. Seperti yang disebut dalam hadis tadi, kalbunyan, kal jasadil wahid, kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'do. Seperti satu bangunan. Kalau saya sering ibaratkan, persaudaraan dalam Islam itu seperti mobil. Mobil itu meskipun nggak terlalu mahal harganya, kalau lengkap seluruh onderdilnya lumayan bisa dipakai. Yang namanya mobil itu ada jok, semahal-mahalnya jok, ada jok tuh harganya puluhan juta loh Pak. Tapi tetap aja jok itu Bu, meskipun puluhan juta harganya, ketemunya dengan apa? Itu bukan azan. Saya pikir jamnya ini telat gitu, sudah azan. Ada mobil, yang namanya mobil itu ada rem dan gas. Yang namanya rem dan gas paling lama ketemunya dengan hak sepatu, paling banter dengan telapak kaki, bener nggak? Nggak ada rem dan gas yang dicium sama supir, kecuali ada supir yang nyungsep nggak sengaja. Jangan lihat ketemu hak sepatu sama telapak kakinya, lihat perannya. Tanpa gas mobil nggak bisa jalan, tanpa rem mobil akan nabrak. Begitu indahnya kebersamaan, begitu indahnya persaudaraan. Masing-masing orang punya peran, mengambil perannya dan bertanggung jawab dengan perannya itu. Walaupun mobilnya mahal, Mercedes, BMW, tapi cuman setirnya aja Bu. Ibu bawa setir BMW, setirnya doang di jalan raya. Apa kira-kira yang terjadi? Ditangkap, dibawa ke rumah sakit Grogol, dianggap mahal, enggak ada harganya kalau tidak bisa dirangkai dengan komponen yang lain. Hebat tidak ada artinya dalam Islam kalau tidak dirangkai dengan kehebatan orang lain. Disitulah hakikat dan faedahnya sholat berjamaah, agar kita merasa
butuh dengan orang lain. Kata Ibnu Khaldun, manusia itu makhlukun ijtimai, makhluk sosial. Qawiyun bijama'atihi, dia akan kuat dengan kebersamaannya. Dhaifun bimufradihi, dia akan lemah dengan kesendirian dan individualisnya. Itu hakikat daripada persaudaraan. Bagaimana kita bisa membangun potensi kekuatan yang tercecer itu menjadi kekuatan besar dan dahsyat. Kenapa rakyat Palestina, anak kecil, ibu-ibu, lansia tiap hari dibantai dengan enaknya oleh Zionis Israel? Karena orang Islamnya enggak bersaudara. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kalau orang Islam di Arab Saudi, di Emirat, di Qatar, semuanya bersatu, nggak bakal berani ngabisin anak kecil yang nggak berdosa, ibu-ibu yang tidak berdosa. Ya Allah, habis air mata saya melihat tiap hari itu. Kenapa? Tadi orang Islam tidak bersatu, orang Islam ego dengan masing-masing negaranya. Bener nggak? Tapi alhamdulillah Indonesia ini sesuai dengan amanat mukaddimah konstitusi, kita harus terlibat aktif mewujudkan perdamaian dunia. Saya harus mengapresiasi Ibu Menlu yang terus keliling. Saya juga tanggal 25 insya Allah akan menghadiri konferensi Palestina dan Al-Aqsa. Bagaimana ini bisa? Kita sedih kemarin baru saja mau diselesaikan, dipeto sama Amerika Serikat. Saya pernah ngobrol dengan salah satu anggota parlemen Amerika, yaitu Ilhan Umar. 2 jam saya ngobrol. Saya bilang, Anda beruntung menjadi anggota parlemen di negara kuat seperti Amerika ini. Beliau kebetulan dari partainya Joe Biden. Gunakan kekuatan itu, saya bilang, untuk membela orang yang lemah di dunia ini. Makanya setelah 2 bulan beliau mengusulkan RUU anti-Islamofobia di Amerika Serikat. Setelah ngobrol 2 jam, alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang Islam ini harus saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Untuk menjaga persatuan, Ibu, makanya ghibah itu dilarang. Karena ghibah itu merusak persatuan. Dan orang yang digibah itu pahalanya besar. Makanya kita panas kalau digibah, bener nggak? Karena pahalanya besar. Nabi pernah, Bu, sekali waktu, kenapa harus ibu, kata ibu. Hah? Kenapa harus ibu? Saya nggak nuduh ibu-ibu, tapi paling banyak Nabi pernah kumpul sama sahabatnya, nanya sama sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu yang dagangannya habis, duitnya nggak ada. Dia mikirnya ke teori ekonomi. Kata Nabi, al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu orang yang datang menghadap Allah dengan sholatnya baik, dengan puasanya baik, dengan zikirnya baik, semuanya baik. Tapi sayang dia yastumu hada wa yastumu dzaka. Dia caci si ini, caci si itu, yaktabu hada wa yaktabu dzaka. Dia gibah si ini, dia gibah si itu. Apa yang terjadi? Pahalanya dioper sama yang digibah. Jadi kalau ibu digibah itu, alhamdulillah, kebetulan lagi malas tahajud, dapat kiriman gitu. Alhamdulillah. Terus ada sahabat yang nanya, bagaimana kalau pahalanya yang gibah itu habis? Kata Rasulullah, dosa yang digibah dipindahin sama yang menggibah. Na'udzubillah. Kenapa gibah dilarang? Karena merusak persaudaraan. Kenapa hasad dilarang? Karena merusak persaudaraan. Kenapa namimah dilarang? Karena merusak persaudaraan. Islam lengkap bagaimana menata kehidupan sosial masyarakat. Orang tidak dianggap baik hanya karena dia jidatnya hitam, mohon maaf, karena banyak sujud. Tidak.
dia juga harus baik dengan sesama manusia. Duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehancuran orang di mana saja kecuali yang mampu membangun hubungan dengan Allah secara baik dan membangun hubungan dengan sesama manusia secara baik. Itulah Islam. Itulah Islam. Udah hampir sejam setengah ini. Berapa? 5 menit lagi. Alhamdulillah. Kalimat yang paling saya dengar dari ente. 5 menit lagi. Dari tadi perasaan udah hampir 1 jam setengah belum ada yang berhenti-berhentiin. Yang ketiga, peran masjid itu adalah tempat pembinaan pendidikan. Maka masjid harus punya aktivitas pengajian. Harus punya aktivitas. Kalau sudah, alhamdulillah. PR-nya itu satu, Pak. Bagaimana yang hadir itu banyak. Kalau pengajiannya mau udah banyak, yang hadirnya ini nggak banyak-banyak. Ya, itu sebabnya harus kreatif. DKN-nya punten Pak Haji, bagaimana caranya jamaah ini aktif. Kalau ibu-ibu sih nggak usah ditanya. Ibu-ibu pengajian hari apa aja pasti rame. Alhamdulillah. Kenapa ibu-ibu kalau pengajian rame? Karena ada seragamnya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa kalau seragam membuat kita makin semangat, ya enggak apa-apa, itu kan cuma tools aja. Itu pertanda ada kekompakan, Ibu ya. Pertanda ada kekompakan. Alhamdulillah. Jadi taklim harus dimaksimalkan. Dalam kompleks sudah pada pinter, luar kompleks diajak. Makanya tadi dijaring, caranya menjaring tadi. Kalau uang masjid ini banyak, berikan modal kepada orang di luar komplek itu. Kemudian dibina tiap pekan. Dibina pengajiannya dibina juga manajemennya. Manajemen keuangannya, dibina komitmennya, segala macam. Supaya apa? Orang Islam itu tidak semuanya begini. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Sedih kita orang Islam ini, mayoritas di dunia ada 2 miliar ini, ekonominya morat-marit kebanyakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Pak RW jangan bangga karena tinggal di komplek duitnya banyak. Pak RW harus mikir yang di luar komplek itu juga harus dibaiki ekonominya. Harus diperbaiki ekonominya supaya dia mandiri. Kenapa? Karena masalah ekonomi bisa membuat orang itu murtad. Dan kenyataannya sekarang, Bu, maaf ya Bu ya, yang keluar dari Islam itu rata-rata faktor ini. Tapi yang masuk Islam alhamdulillahnya karena paham. Karena saya pertama kali diundang ceramah ke Belanda 1 bulan. Di Amsterdam itu tahun 2001. Belum jadi anggota dewan. Kecil-kecil belum jadi anggota, kemana-mana udah ceramahnya. Subhanallah, ada beberapa yang masuk Islam. Perkembangan Islam, orang Islam di Eropa itu sekarang 200% setiap tahun. 200%. Ini mohon maaf, kita semua sama ya. Agama di Indonesia yang ada 6, toleransi harus sudah dijaga. Saya tidak suka maki-maki karena itu dilarang juga sama agama. Orang Islam dilarang memaki-maki agama lain, itu tidak boleh. Memaki-maki Tuhan lain itu tidak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan pernah kamu caci maki Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan orang-orang yang di agama di luar Islam, enggak boleh. Karena mereka khawatir mencaci Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Saya lagi cerita berita di Eropa itu banyak gereja enggak dipakai. Dia harus disubsidi oleh pemerintah. Pemerintahnya capek, akhirnya pada dijual. Dan alhamdulillahnya yang beli itu juga orang Islam tanpa perkelahian. Artinya dia beli, jual beli. Alhamdulillah di Belanda saya pernah mempelopori juga beli tadi masjid tadi. Bukan karena saya banyak duit. Mereka curhat terus. Jadi sampai sekarang saya diundang ceramah ke tempat itu hampir setiap tahun. Kalau enggak Maulid, Isra Mi'raj.
Kalau enggak Idul Fitri atau Idul Adha kalau saya lagi enggak berangkat haji. Kenapa? Saya pernah, mereka curhat, bagaimana Pak Ustadz supaya kita punya masjid di sini. Ada itu gereja mau dijual tapi enggak punya duit katanya. Saya bilang begini, buka rekening buat beli masjid. Buka rekening saya bilang, buat beli masjid. Khusus rekening itu mau beli masjid. Saya kasih, nih saya bilang gak banyak. Waktu itu saya di kantong saya ada duit $2.500. Saya bilang ini uang pertama saya taruh di rekening ini ya, supaya buat beli masjid nih. Subhanallah, nggak sampai 2 tahun kebeli itu masjid. Kebeli itu masjid. Kebeli masjid. Nah, kita ingin orang Islam ini silaturahim itu bukan hanya berbicara tentang ketemu, bicara ngumpul, bagaimana mas'uliyah dan tanggung jawab kita terhadap sesama saudara itu diimplementasikan dalam berbagai macam halnya. Dalam berbagai macam halnya. Kita udah lama dijajah sama Belanda. Dijajah sama Belanda. 350 tahun. Dibikin hadis-hadis palsu sama Belanda tuh. Ada dulu orang namanya Snoker Gronya. Dia pergi ke Jeddah waktu Belanda menjajah Indonesia, sengaja diutus ke Jeddah belajar bahasa Arab. Al-Quran hafal bu, bahasa Arab fasih. Dia bikin hadis-hadis palsu. Dia datangin, mohon maaf nih, saya dari pesantren, bapak saya punya pesantren, kakek saya punya pesantren. Datangi pesantren-pesantren, sebarin hadis-hadis yang meninakbobokan orang Islam. Dia bilang ad-dunya jifah, harta materi itu bangkai. Faman tolabaha fahuwa kilab, yang mencarinya adalah anjing. Makanya bapak-bapak kiai nggak usah mikirin ekonomi, pikirin aja pesantrennya rame. Ekonomi urusan saya, penjajah, supaya ngejajahnya lama. Bener nggak? Bener nggak? Itu yang terjadi. Orang Islam akhirnya merasa yang paling baik itu yang memisahkan dirinya dengan kehidupan dunia. Ini salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan bumi dan isinya ini untuk kalian semuanya dikelola, untuk membuat kalian bisa ibadah, bisa berdakwah, bisa mengembangkan kebaikan, bisa menolong orang lain untuk berbuat baik. Itulah perintah agamanya. Kita membaca sejarah Nabi secara sahabat, itu yang kita baca cuman sholatnya doang, perutnya diganjel sama perut, tidurnya dibawa ke bahan korma. Kita nggak pernah bicara berapa asetnya Abu Bakar, berapa asetnya Umar, berapa asetnya Utsman, berapa asetnya Ali bin Abi Thalib. Nggak pernah kita kaji. Makanya saya bikin buku. Judulnya Sodagar di Masa Salaf dan Khalaf. Nanti saya kirim ke masjid ini lewat Ustadz Ahyar atau Pak Haji Sumanto. Saya lihat, saya angkat itu bagaimana kekayaannya para sahabat itu. Kaya itu bukan berarti harus cinta dunia. Tidak cinta dunia itu bukan berarti harus miskin. Dunia itu di tangan. Kata sahabat kalau berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Jadikanlah materi itu di tangan kami ya Allah. Di tangan kami. Kalau dunia udah di tangan pasti kayaknya. Wala taj'alha fi qulubina. Jangan jadikan dalam hati kami. Mohon maaf ini jangan tersinggung. Kalau perlu imam masjid naikin gajinya Pak. Saya nggak mau nyinggung imam masjid, merebut masjid, para penceramah. Itu saya tidak mau singgung. Tapi sekarang ini, mohon maaf, ceramah itu dijadikan apa? Profesi. Makin tenar ceramahnya, makin gede amplopnya. Bener nggak? Saya tidak mengatakan jangan sayangi ulama, jangan kasih amplop ulama. Nggak ada masalah. Tapi yang rusak itu, kalau ceramah itu sudah motivasinya, dikasih amplop sedikit, ngogerutu, payah tuh masjid. Masjidnya 8 miliar, amplop cuma segini. Ini bahaya. Ini bahaya. Saya berani ngomong begini, saya mohon maaf Pak Ketua DKM, saya bukan tidak butuh duit. Saya sudah puluhan tahun ceramah, saya tidak akan terima transportnya. Kalau saya terima saya balikin lagi. Kasih aja yang gede Pak, biar saya balikin laginya gede juga. Harusnya penceramah itu datang ke satu tempat,
Jangan dibeliin tiketnya sendiri. Habis ceramah dicari mana janda-janda miskin dan orang yang perlu modal, kasih modal. Harusnya begitu. Ulama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya kaya dan mapan. Makanya mengeluarkan fatwanya itu enggak cadel-cadel. Jelas haram. Karena dia mapan secara ekonomi. Sekarang ini kan bagaimana ini hukumnya? Haram. Begitu dikasih Fortuner, halom. Begitu Alphard, akibat ketidakmandirian. Imam Nawawi itu pernah dideportasi oleh penguasanya. Dia tidak pernah takut. Begitu mau dideportasi, rakyatnya datangin kepada pemimpinnya. Dia bilang kalau Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi yang dari Banten ya. Ada Imam Nawawi itu ada dua. Ada dari Banten sama ada dari Damaskus, Syria. Kalau Imam Nawawi dideportasi, kami semuanya ikut keluar dari negeri ini. Bingung pemimpinnya. Wah, nggak ada rakyatnya ntar. Nggak jadi. Kenapa? Dia mapan. Nah, kita ingin persaudaraan itu juga menyentuh sampai situ. Saudara kita jangan biarkan di luar komplek ini menderita karena tidak ada aktivitas ekonominya. Tapi bukan berarti semuanya buat modal. Proporsional diatur. Mudah-mudahan masjidnya berkah, Ibu. Ibu hidupnya bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Kalau kemarin tamatin berapa kali, Bu? Sebulan kemarin puasa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, ada yang separoh. Yang penting baca teruskan baca Qur'annya di rumah Ibu. Dengan kesibukan gunakan alat ini untuk baca Qur'an. Rumah yang di dalamnya dibaca Qur'an, setan gak akan masuk, Bu. Yang datang tuh malaikat pembawa rahmat dan kasih sayang. Gaji suami udah gede, gaji ibu sudah gede, nggak ada alasan untuk ribut gara-gara persoalan-persoalan kecil. Tapi kenapa masih suka ribut? Di rumahnya bukan malaikat yang datang, tapi iblis. Kenapa? Nggak dibaca Quran, nggak dibaca sholawat, nggak dibaca istighfar. Inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihil Quran. Syaitan nggak akan masuk ke rumah yang dibaca Al-Quran, yang ada kasih sayang, komunikasi bagus dengan suami istri, anaknya soleh dan soleha, karena keluarganya nggak broken. Suami istri tiap hari ribut, anaknya jadi pusing, kabur dari rumah, pusing lagi kita akhirnya. Bener nggak? Ayo, baca Al-Quran, di rumah hidupkan ibadah, baca zikir, baca sholawat. Insya Allah rumah kita berkah. Baiti jannati, luasnya di komplek ini luar biasa dibanding dengan di luar-luar komplek. Tetapi yang indah ini akan terasa indah kalau di rumah kita dibaca Al-Quran dan banyak ibadah. Terima kasih. Mohon maaf sudah lebih dari 5 menit atas peringatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua DKM. Jangan tersinggung Pak Ketua DKM. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Bapak kalau mau kasih amplop saya besar aja nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan kembalikan, Pak. Ya. Jadi saya sudah punya komitmen selama saya ada rezeki, saya ceramah kemanapun, jangankan dalam negeri, keluar negeri pun kadang tiket saya beli sendiri. Supaya nilai ini makin kokoh. Supaya dakwah itu berkah. Sehingga orientasinya itu bukan materi. Saya tidak salahkan mereka-mereka. Tapi saya sedih kalau ada penceramah yang ngandelin amplop pameran rumah mewah. Saya sedih terus terang saja. Bukan nggak boleh Pak. Itu hak segala orang, boleh-boleh aja. Tapi kan bisa, nggak perlu dipamer-pamerin. Nikmatin aja. Iya kan? Kalau kelebihan harta, bagi itu orang miskin, kasih modal jualan. Nasi goreng kayak mie goreng kayak apa kayak, betul nggak? Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.